dari sisi psikologi mungkin itu terkait juga dengan sistematika tubuh kita sebagai manusia. Jadi manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah fisikal dan yang kedua adalah psikis. Nah, di dalam bekerja juga ternyata begitu. Ya. Kita katakanlah pada titik awal ketika kita akan bekerja, itu yang kita tekankan itu adalah koordinasi. Tapi ternyata dalam perkembangannya koordinasi itu disalahpahami. Ya, banyak yang mengambil cara-cara istilah tidak enaknya itu yang mengakali dengan adanya teknologi itu. Nah, ini menjadi sulit untuk mengembangkan. Saya itu karena terbiasa terbentuk dengan situasi yang yang riuh begitu kan. Di kantor itu agak riuh begitu. Di sana begini, di sini begini. Itu tidak apa-apa. Ribut itu tidak apa-apa. Itu dalam rangka untuk menemukan di mana titik-titik kesalahan-kesalahan kita ini dan di mana titik-titik kebenaran yang sudah kita sampaikan. Tidak apa-apa. Soal perbedaan pendapat itu biasa. Begitulah cara kita memahami kerangka kita kalau kita mau maju dalam sebuah organisasi. Tapi ternyata memang harus diulang. Jadi antara fisik dan psikisnya itu tidak nyambung. Ya, pada awalnya saya meminta, bahkan sudah saya bicarakan dengan dengan Kasubag, supaya para kasih itu silakan datang ke ruangan saya dalam rangka koordinasi dan informasi. Konfirmasi itu satu kata yang maknanya itu sama saja. Bahkan mungkin yang kemarin itu tidak masuk akal. Kalau saya mau atur misalnya yang agak sedikit cerewet gitu ya, seminggu saya katakan para kasih harus 3 kali menghadap. Tapi itu sangat dipahami, sangat sulit diterapkan. Makanya diturunkan katakanlah misalnya 2 kali dalam seminggu, saya harus bisa menatap wajah Pak Kasih. Ya. Beda antara SMS di dalam WhatsApp kita itu dengan bertatap muka langsung itu beda. Di mengajar tidak begitu. Mengajar itu, saya ber-20 tahun bahkan lebih daripada itu menghadapi siswa, menghadapi mahasiswa bahkan. Itu beda. Kalau kita hanya melihat catatan aja, tolong nih kalau kelas, siapa yang biasa menulis di depan tulis, ini tolong nih salin materi ini dari ini sampai poin sekian. Kita tinggalkan. Itu beda dengan kita membahas langsung secara tatap muka. Makanya online itu kan menjadi tidak efektif. Dulu online itu karena apa? Karena ada COVID kan begitu, lalu diadakan online. Tapi ternyata online itu menjadi keluhan, karena tidak bisa membahas secara detail. Jadi kita lebih baik bertemu langsung seperti ini. Makanya saya minta. Tapi ternyata 2 kali dalam seminggu itu pun sulit diwujudkan. Coba. Bahkan Anda tidak pernah masuk sama sekali. Dalam seminggu tidak ada saya temukan. Padahal saya menunggu 2 minggu tidak ada. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu selalu berdampak pada 2. Yang pertama fisik dan kedua adalah psikis. Kebanyakan psikis ini tidak menerima. Kalau fisik bisa saja orang bisa berbalik atau bisa bersembunyi dari fisiknya, tetapi yang bersembunyi ini yang sulit dideteksi. Ya. Keinginan kita untuk maju itu harus didukung juga oleh psikis kejiwaan kita. Kalau kita tidak paham, tidak sama ya, dengan pimpinan dalam masalah itu, maka saya kira agak sulit untuk
Saya tertarik ini apa yang dibuat oleh Badan Rencana. Diharapkan ada inovasi kegiatan dan sebaliknya bukan kegiatan yang copy paste di tahun-tahun sebelumnya. Ini saya pernah dengar dari Pak Bupati langsung, kemarin pada waktu dikumpulkan acara membuka Sembang Kecamatan. Pak Bupati menyampaikan hendaknya program atau kegiatan itu jangan hanya copy paste saja, harus ada inovasi. Tapi bagaimana kita bisa berinovasi? Kalau kita koordinasi tidak mau. Walaupun hak sepenuhnya itu ada pada kasih masing-masing. Untuk bisa berinovasi, saya akan mengutip satu pendapat. Jadi semuanya dikaitkan dengan psikis atau sisi kejiwaan kita. Untuk bisa berinovasi, itu menurut pendapat dia, berinovasi. Yang pertama kita harus banyak melihat. Yang kedua harus banyak mendengar. Yang ketiga ini yang agak kalau kita itu agak setuju. Jadi melihat, kemudian kedua mendengar, yang ketiga kita harus bisa merasakan. Nah, merasakan itu dari mana? Ya dari psikis kita. Kalau tidak bisa kita itu merasakan juga. Ya. Jadi kemarin itu dengan Kabar TU kita menyebut istilah sense of belonging. Kita ini dengan Kementerian Agama itu harus punya rasa memiliki. Dan demikian juga dengan seksi kita masing-masing. Bimas Islam harus memiliki, harus ada rasa memiliki tentang seksi yang dia pertanggungjawabkan. Semua program-programnya harus dia mengerti, diperjuangkan. Itu namanya memiliki sense. Ada perasaan kita yang terlibat di situ. Nah, jadi kalau untuk inovasi harus ada perasaan juga. Jangan hanya melihat saja, ya, melihat jenis jalan yang pada sulit sudah kita kopas saja. Itu melihat. Nah, mendengarnya juga diminta kepada kita mau mendengar, mau mendengarkan. Mendengar itu bukan hanya mendengar untuk diri sendiri, namun mendengarkan orang lain. Jadi ada salah seorang filosof, ya, itu kata-kata yang sangat menyentuh, pendek saja, tapi kata-kata yang sangat penuh pengertiannya. Dia bilang begini, betapa serakahnya orang yang mau berbicara tetapi tidak mau sama sekali mendengarkan. Jadi orang yang banyak bicara itu dikatakan serakah. Kenapa dia serakah? Karena dia tidak mau mendengar, cuma mau bicara saja. Nah, jadi untuk bisa berinovasi, coba kita lihat ini teman kita di Santri Kopel ini, program-programnya mau mendengarkan usulan diskusi, dan itu dengarkan pada orang lain. Orang mengungkapkan pendapat didengarkan, baru kita libatkan perasaan kita di seksi kita masing. Kita sudah berulang bertahun-tahun, terulang, tapi kita bisa berinovasi karena tadi itu orang kita tidak mau melihat, yang kedua tidak mau mendengar, dan kita tidak terlibat secara psikologis atau secara perasaan kita pada pekerjaan kita masing-masing. Jadi mengajar itu siswa itu lebih senang ditemui langsung, apalagi masuk kepada jiwanya. Jadi sedikit sekali saya kira di dunia pendidikan itu guru-guru yang mau tanya masalah siswa itu sedikit sekali. Dan saya kira itu dari bahan penelitian riset di pendidikan. Coba kita angkat itu. Adakah guru-guru yang mau meluangkan waktu untuk bertanya kepada latar belakang kehidupan siswa? Itu bisa dijadikan tema untuk menjadi dokter, bisa sekali. Tapi kan kita banyak tidak melihat di situ, sehingga siswa itu menjadi
asing dengan lingkungan sendiri. Salah satunya karena kita tidak melihat dari sisi bisnisnya. Itu yang pertama. Jadi observasi itu penting. Kemudian yang kedua, bahwasanya kegiatan-kegiatan dalam dokumen RKA itu merupakan gambaran atau solusi bagi isu-isu pemahaman rasa permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi di dalam dokumen RKA itu ada kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu adalah merupakan gambaran dari solusi masalah yang dihadapi di Kementerian Agama. Itu sangat logis ya. Jadi harus ada tujuannya, harus bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi. Kemudian berikutnya dalam menyusun RKA, para pimpinan langsung yang bertanggung jawab pada seksinya agar bisa memanfaatkan atau menelaah dan memastikan kembali apakah sudah sesuai atau sudah dilakukan dalam produk-produk dokumen. Jadi di sini tetap yang punya peran penting, peran penuh itu adalah kepala seksinya masing-masing. Kemudian di dalam penyusunan ini juga harus memperhatikan yang pertama adalah ada keterkaitan jenis kegiatan yang diusulkan, hendaknya harus disesuaikan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan atau IKSK yang saya sudah tanda tangani dalam perjanjian kinerja masing-masing. Itu harus dilihat, dibuka kembali. Kemudian harus ada keterkaitan dengan kebijakan pemerintah atau maka oleh sebab itu saya minta kepada kita yang sering mengikuti Zoom, yang sering mengikuti Zoom, ya, kepala seksi mengikuti Zoom, pimpinan Menteri Agama, itu tolong dicatat apa maunya Menteri Agama. Itu saya polanya itu diubah. Saya kalau Pak Yaduk itu bicara atau Gusman. Jadi sekarang ini perubahan itu yang pertama dia mempersilakan kepada 5 kanwil paling tidak untuk berbicara atau melaporkan hal yang terjadi di kantor wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua, perubahan itu adalah Gusman ini ya, itu meminta mengoreksi langsung setiap bawahannya. Kalau pada saya itu biasanya membicarakan masalah kerukunan, maka siapa yang menjadi penghandle masalah kerukunan itu nanti akan dikritik di situ. Ini begini, ini begini, ini begini. Nah itu kalau kita sebagai kepala seksi yang mengikuti Zoom itu kita harus kepala sendiri, itu nanti dicatat. Yang terakhir itu yang saya lihat itu adalah koreksi tentang pusaka. Koreksi pusaka. Jadi pusaka itu Gusman minta, Pak Yaduk minta agar pusaka itu dikembangkan fiturnya. Itu. Kemudian sesudah dikembangkan fiturnya, ya, diminta khusus untuk absensinya itu diminta oleh beliau supaya jangkauannya itu dibuka secara luas. Jadi sekarang tidak mungkin kalau sementara masih ini ya di lingkungan kerja kita. Kita kalau absen itu kan ada keterangan. Konektivitasnya itu hanya bisa di sekitar wilayah kerja kita kan. Nah itu dia minta itu supaya dibuka saja. Ya harus kita catat itu. Jadi kita mengetahui perkembangan-perkembangan ya, di lingkup Kementerian Agama itu melalui Zoom itu. Ini kadang-kadang kalau selesai Zoom kita tidak tahu apa yang kita dapatkan. Nah itu, jadi tolong dicatat. Nah nanti turun ke bawah kita juga begitu. Apa yang diminta oleh pimpinan itu dicatat. Nanti dalam perjalanannya, dalam pembahasannya baru disesuaikan. Ini maksud dari poin pertama tadi.
Jadi indikator kinerja sasaran kegiatan atau IKSK itu yang sudah saya tanda tangani, ya, itu harus ada keterkaitan antara kegiatannya dengan IKSK itu. Kemudian terkait juga dengan kebijakan pemerintah atau pimpinan. Jadi tim global ini tadi tolong ikuti perkembangan di Kementerian Agama itu, buka-buka Pak itu, ya, alamatnya kan ada. Kementerian Agama RI itu misalnya kalau dia membahas tentang ini, itu ada semua fitur-fiturnya di apa namanya, di alamat website Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu harus sering kita buka. Kalau kita tidak buka itu, kadang-kadang kita kalah ya informasi dari orang-orang lain. Padahal bedanya cuma seperberapa menit. Jadi saya sangat kaget dulu, gitu ya, waktu saya mengajar di sana. Ada seorang siswa ngomong gitu. Nah, saya kalau mengajar itu saya dahulukan evaluasi dulu dan langsung mengajar, saya begitu. Jadi evaluasi dulu. Nah, saya tanya lah ini pelajaran yang sudah saya berikan kemarin atau 2 hari yang lalu di kelas yang sama. Saya tanya. Dan ini saya misalnya jawab. Yang katakan itu aja kan begitu kan. Ya itu kayak memang biar aja gitu. Lalu saya tanya sama dia, kenapa kok seperti ini, kok bisa begini? Dia jawab, saya kaget juga jawabannya. Dia bilang, Pak, antara Bapak dengan saya itu bedanya, saya sudah membaca dulu, Pak. Coba. Tapi memang anak itu jadi juara terus, Pak. Juara terus. Mulai dari awal begitu, jadi dia rajin membaca, ya kan? Nah, kadang gurunya ini tidak membaca. Itu tidak membaca. Dia lebihnya cuma mungkin 2 jam 3 jam lalu, mungkin dia begitu selesai misalnya kan habis mandi gitu, habis sarapan sebelum pergi sekolah dia buka buku, dia baca. Yang hari ini mau dipelajari itu apa, dia baca dulu. Begitu ditanyakan oleh gurunya dia langsung bisa jawab. Padahal gurunya itu pada saat mengevaluasi dia tidak siap untuk memberikan ulasan dari jawabannya. Tapi anak itu sudah baca dulu. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, saya dengan Bapak cuma bedanya 1 menit atau 2 menit. Saya baca dulu, Pak, luar biasa. Yang itu juga begitu. Kadang-kadang mengikuti Zoom kita tidak mengikuti ininya. Makanya saya lebih bukan berarti tidak mau tampil gitu wajahnya itu kan. Tapi iya. Jadi yang penting itu memang isi pesan dari Menteri Agama dan juga katakanlah misalnya sekretaris beliau terkait dengan masalah administrasi dan sebagainya. Kemudian ketercukupan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam hal ini apabila alokasi paku dianggap kurang, maka gunakanlah dalam penyusunannya itu sistem skala prioritas. Skala prioritas. Mana yang lebih dibutuhkan? Tentu ini harus ada pembahasan tersendiri. Ya, banyak aspek-aspek yang bisa mendukung ini bisa terrealisasikan. Kemarin saya dengar informasinya memang tahun 2024 itu kan menurun ya, karena banyak ini perkembangan terbaru yang menjadi concern untuk bisa dijawab persoalannya itu dari sisi dananya. Jadi harus ada skala prioritas atau dalam istilah yang lain itu ada plan A, ada plan B. Plan A itu seperti ini, kalau tidak bisa atau tidak memungkinkan atau tidak menjawab, maka kita gunakan plan B yang bisa dikatakan bisa lebih detail. Jadi saya setuju ya, jadi ada skala prioritas kalau dibahas bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki sumber data dan informasi yang valid dan akurat. Jadi selalu yang menjadi persoalan itu adalah data. Saya informasi kemarin dari Ibu Sansia ya, sebagai PLH seksi pendidikan Islam. Jadi setelah kita koordinasikan dengan pihak dinas pendidikan,
persoalan itu hanya data saja, data saja. Karena bisa jadi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu dia tidak bisa mengambil kebijakan atau tidak bisa memutuskan persoalan. Karena apa? Karena tidak ada data yang dia miliki. Ya gitu. PRI juga begitu. Madrasah juga demikian. Karena ada perbedaan sistem pengolahan data. Kalau di dinas pendidikan itu ada koding ya. Kalau kita apa? Emis kan? Ya, apodik mereka. Jadi persoalan data itu apa namanya? Halo, 1 2. Belum nyambung dia, belum nyambung. Sensor. Jadi persoalan data ini memang apa namanya ya, luar biasa. Jadi bisa jadi terjadi kesalahan pemahaman kita. Hanya persoalan data saja yang beda. Jadi apa namanya? Saya mohon sekali lagi kepada kita semua untuk memperhatikan masalah keakuratan. Supaya tidak salah. Selama ini kan yang kita banyak tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan negatif pada karena ini sama lagi. Kenapa yang kau perhatikan? Kenapa yang kau perhatikan? Tapi ternyata setelah kita datang setelah kita koordinasikan, masalahnya adalah data. Kenapa data itu? Karena data itu juga termasuk di dalamnya adalah dasar hukum. Dasar hukum itu data. Nah, maka tidak mungkin melakukan tindakan kalau tidak sesuai dengan dasar hukum atau regulasi yang sudah berlaku. Regulasi atau data itu apa namanya? Dasar hukum itu juga adalah data. Nah, mereka tidak mungkin melakukan apa namanya? Tindakan kalau tidak sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Itu kita hormati. Baik dari sisi kita, dari Kementerian Agama maupun dari pendidikan, dari mereka, khususnya di dalam dunia pendidikan. Nah, saya kira juga kebijakan yang lain di Pemda itu semuanya saya kira mengacu kepada persoalan data. Nah, tolonglah itu kita apa namanya, perkataan itu benar-benar kita validkan, ya. Kita kuatkan, ya. Demikian pula informasi-informasi yang lain yang bisa apa namanya menaungi untuk melancarkan kegiatan kita di seksi kita masing-masing. Data dan informasi yang tidak valid dapat menyebabkan kegiatan tidak efektif, sudah pasti, dan tidak tepat sasaran. Ya, itu bisa menyebabkan terjadinya pagu dinas, khususnya di belanja pegawai. Itu persoalan atas. Nah, ini saya kira poin-poin penting yang bisa dibawa di dalam kegiatan rapat evaluasi dan koordinasi untuk menyusun RK kita ini. Itu secara umum kan ini bunyi begini. Jadi tahun 2003 ya, nilainya 10 miliar 735 109 sekian. Kemudian menurut tahun 2024 nilainya menjadi 10 miliar 129 190 ribu sekian. Nah, apa yang saya ungkapkan itu nanti menjadi bahan dasar untuk bisa menyesuaikan dengan informasi, data atau besaran dana atau alokasi anggaran yang kita miliki di Kabupaten. Nah, itu di Kapasitas Jenderal itu menjadi dasar kita untuk bisa bagaimana kita memformulasikan, menyusun langkah-langkah sesuai dengan aturan-aturan dan juga peringatan-peringatan yang sudah ada di dalam kebiasaan kita untuk menyusun RKH ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala seksi yang
bisa hadir, ya. Juga kepada Kepala Madrasah Sanawiyah dan juga item-item di dalam perencanaan yang bisa hadir, tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama inovasi itu apa yang sudah biasa kita yel-yelkan, inovasi bekerja inovatif sama saja. Jadi, kalau kita tidak bisa tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat, dan tidak terlibat secara perasaan, saya kira mungkin agak sulit untuk bisa berprestasi. Dan kita harus memiliki sense of belonging, rasa kepemilikan kepada pekerjaan kita. Kalau kita tidak memiliki rasa memiliki pekerjaan kita, saya kira sulit untuk berinovasi. Jadi demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada jalan keluar yang baik, yang bisa menjawab ya keseluruhan dari persoalan penyusunan RKH khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Demikian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kegiatan ini secara resmi kami buka. Baik,